tadi nambahin yang tadi, seperti apa menyambut kehamilan kedua yang menyambut anak kedua ini? Menyambutnya belum. Menyambut ke anak kedua ini maksudnya kesiapannya seperti apa? Kemarin kita habis belanja baju anak, terus kita beli kasur dan lain-lain karena punya sarana udah kita kasihin semua karena kita mikirnya kayak kita nggak akan punya anak lagi tiba-tiba punya anak dan jadinya kita ya udah deh beli lagi aja semuanya. Tapi kali ini belanjanya nggak terlalu sebanyak pas arena banget sih. Betul, gitu. karena udah ngerti yang mana yang udah bisa ngerti, dibeli. Mana yang aku butuh, mana yang enggak gitu. Ini kan anak cewek lagi mungkin ada perbedaan nggak sih? Nggak ada sih ya. Apa gitu? Sama aja perbedaannya. Nggak ada. Nggak ada. Ya paling kalau di hormon aku aja sih yang beda. Di hormon aku aja yang beda. Kalau bicara hormon juga kan Kasibet sempet curhat tuh di Instagram. Itu gimana sih Kak? Iya, jadi waktu Sarena aku hamilnya ya biasa, nggak kulit aku nggak kenapa-napa gitu, paling ya cuma biasa hitam ibu hamil aja. Terus ya kalau yang ini aku budukan gitu, gatal-gatal seluruh badan sampai yang selamat tuh cuma muka doang. Dari leher sampai ke ujung kaki tuh semuanya budukan. Sekarang udah mendingan sih. Tinggal bekas-bekasnya. Parah banget. Parah banget nih soalnya. Itu juga kan kakak bilang di caption Instagram bikin insecure juga. Itu gimana mungkin kak sekarang udah mereda kah insecurities itu atau? Sekarang sih aku udah biasa aja ya. Kayak ya yang penting aku udah ngasih tahu ke ke sosial media. Jadi aku takutnya tuh orang yang kayaknya tiba-tiba ternyata budukan ya gitu, ngerti gak sih? Jadi aku mendingan aku umumin sekalian aja gitu biar mereka ya seenggaknya mereka tahu gitu kalau aku budukan ya karena hormon gitu. Sama motivasi juga kali buat ibu-ibu Iya, hamil ibu-ibu di yang luar hamil di sana. sana. Karena kan banyak setiap Banyak perempuan kan pasti hormon hamil tuh berbeda-beda. Bukan sebagai aib ya itu sebenarnya. Hormon hamil itu bukan aib sih. Jadi jangan sampai kalian malu dan kalian tutupin semua itu karena itu bukan aib, itu adalah kuasa Allah dan itu adalah tanda cinta dari anaknya sampai lahir buat kenang-kenangan. Kak Kris melihat perubahan hormon itu sendiri, gimana mungkin cara memotivasi, nge-handle insecure itu? Ya itu, awalnya Siti tuh benar-benar nggak pede sama sekali, apalagi buat jalan keluar itu benar-benar pakainya baju panjang semuanya, kan di Bali panas ya. Terus lama-lama aku kayak mau sampai kapan kayak gini, dan orang lain pun kayak sebenarnya ini sebuah motivasi buat ibu-ibu hamil di luar sana. Itu aku yang selalu ngomongin sama Siti itu supaya percaya diri, dan ini juga nggak selamanya kayak gini, dan ini juga kenang-kenangan buat anak kita nanti lahir kalau mamahnya pernah kayak gitu. Terus Siti juga jadi menerima semua itu dan akhirnya berani untuk tampil di depan kamera untuk bisa keluarin itu buduk-budukannya itu. Tapi kakak juga sempat bilang kakak yang ngidam apa sih kak? Dulu aku pengen seafood. Terus bener, aku kan lagi syuting di Sukabumi kan. Aku syuting di Sukabumi, aku stripping setiap hari di sana dan aku nggak pulang-pulang. Di sana tuh nggak ada seafood, nggak ada warung seafood gitu. Habis itu pas aku udah nyampe Jakarta, saat itu aku lagi libur, aku langsung ke warung seafood sama kakak aku dan aku langsung makan kepiting 10. Setelah makan kepiting 10, ternyata aku kolesterol aku 300. Aku langsung masuk rumah sakit dan ternyata aku diambil empedunya gara-gara kepiting. Karena kolesterol aku sampai 300. Ngidamnya sampai kayak gitu. Ngidamnya sampai diambil empedunya. Terakhir mungkin excitementnya sebagai ayah sambut anak kedua cewek lagi. Wah, excited sekali sih sayang ya. Kita senang banget kita bisa diberi kesempatan lagi untuk punya anak. Karena sebenarnya kita udah useless sih. Iya, kita mikir kayak kayaknya nggak akan pernah bisa. Makanya bareng-bareng Sarena udah aku kasihin ke orang-orang kan, karena kita kayaknya nggak bakal punya anak lagi. Siapa sih yang nggak excited punya anak? Itu pasangan yang belum menikah aja mungkin yang nggak excited karena takut. Dan ini nggak program ya kak? Nggak sama sekali. Di luar di luar jangkauan. Di luar kalian rencana. Di luar prediksi. Iya, di luar prediksi, di luar rencana. Banget. Tadinya kita pengennya nanti aja lah 5 tahun kemudian, karena kan kita emang susah kan, ya udahlah kita sekalian lagi mau tabung gitu nanti, tapi 5 tahun kemudian iya, ternyata betul. Allah malah kasih sekarang secepat ini ya. Padahal itu juga baru keluarin lagu, jadi kayak baru banget keluarin lagu. Video klip aja aku dalam keadaan lagi hamil ya tuh. Itu belum jadi duit itu lagu ya? Belum jadi duit, aku udah bunting duluan. Udah jadi bunting duluan. Baru ngeluarin duit, belum balik modal. belum balik. Berarti sebulan lagi ya kak sambut ke ya. Atau seharusnya 2 bulan lagi, harusnya bulan Juni. Cuma ternyata alhamdulillahnya anak aku tuh sekarang udah sangat amat di bawah banget. Jadi di bawah udah nonjol banget ke rahim aku gitu loh.
Jadi ya kayaknya kata dokternya kita majuin aja ya. Majuin aja gitu. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih.